bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 bab 2 tentang penjernih air alami. Baik, sebelum kita mulai belajar bersama-sama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Peta materi alat penjernih air yang kita akan pelajari diantaranya yaitu alat penjernih air dari bahan alam. Yang kedua, alat penjernih air bahan buatan. Dari keduanya itu, kita akan mempelajari sistem penyaringan, kemudian bahan dan alat, kemudian teknik dan prosedur pembuatan, tahapan pembuatan, yaitu tentang alat penjernih air alami. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari ini, diharapkan kita mampu satu, menghargai keberagaman pembuatan alat penjernih air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan alat penjernihan air produktif dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang keempat adalah membuat, menguji, dan mempresentasikan alat penjernihan air di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Air merupakan sumber bagi kehidupan kita. Bahkan kita sering mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, sekarang kualitas dari air itu yang kita lihat menurun karena terkontaminasi oleh berbagai macam limbah di sekitar kita. Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Di antaranya adalah dengan membuat saringan. Pada kali ini kita akan membahas tentang penjernih air dari bahan alami. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem penyaringan air dari bahan alami. Yang kedua, bahan dan alat penjernih air dari bahan alami. Yang ketiga adalah teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami. Yang keempat, tahapan pembuatan penjernih air dari bahan alami. 1. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Tentunya kita harus memahami tentang fungsi dari penyaringan, yaitu menghilangkan gas-gas terlarut. Berikutnya, menghilangkan rasa tidak enak di dalam air. Selanjutnya, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Selanjutnya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi air kita kualitasnya kurang bagus dikarenakan adanya kontaminasi limbah baik organik maupun anorganik di sekitar kita. Selain itu juga disebabkan oleh penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air kita. Namun ada cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah diantaranya adalah dengan teknik penyaringan dan pengendapan. Berikut ini adalah teknik-teknik penyaringan bahan alami. Yang pertama yaitu saringan kain katun. Yang kedua, saringan kapas. Yang ketiga, aerasi. Yang keempat, SPL. Yang kelima, SPC. Yang keenam, Gravity Fed Filtering System. Yang ketujuh, sistem saringan arang. Kedelapan, saringan keramik. Dan yang kesembilan adalah saringan cadas. Untuk yang pertama yaitu saringan kain katun. Saringan ini saringan yang paling sederhana dengan menggunakan katun bersih. Ya, dia fungsinya untuk membersihkan dari kotoran dan organisme kecil. Hasil saringannya tergantung dari ketebalan dan kerapatan dari kain tersebut, seperti terlihat pada gambar. Yang kedua adalah saringan kapas. Ya, kita lihat di situ prosesnya. Air masuk ke dalam wadah, kemudian ada kapasnya. Lalu kemudian air itu menjadi bersih
ya setelah melewati saringan kapas. Saringan ini lebih baik dari teknik sebelumnya. Saringan ini dengan kapas bersih, ya, membersihkan dari kotoran dan organisme kecil. Hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan dari kapas tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, aerasi, ya. Ini penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air sehingga zat-zat seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida metana berkurang bahkan hilang, ya. Dan juga partikel mineral terlarut di air seperti besi, mangan teroksidasi dan endapan akan hilang dengan sedimentasi ataupun filtrasi. Yang keempat itu saringan pasir lambat atau disingkat dengan SPL. Dia bentuknya saringan tersebut adalah bagian atasnya berupa pasir, kemudian bagian bawahnya setelah pasir yaitu kerikil. Urutannya seperti itu ya. Ya, air melewati lapisan pasir terlebih dahulu, kemudian baru melewati kerikil. Ya, sistem dari saringan pasir lambat seperti itu. Seperti nampak pada gambar yang ada. Yang kelima adalah saringan pasir cepat. Nah, ini arah penyaringannya berbanding terbalik dengan saringan pasir lambat. Namun pasir tetap di atas dan kerikil letaknya di bawah. Arah penyaringannya yaitu dari bawah ke atas. Selanjutnya yang keenam adalah saringan Gravity Fed Filtering System. Dia gabungan antara dua yaitu SPC dan SPL. Saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat, di mana air bersih melalui dua tahap, ya. Yang pertama, air disaring dengan SPC atau saringan pasir cepat, kemudian hasil saringan tadi disaring kembali dengan SPL yaitu saringan pasir lambat seperti nampak pada gambar. Untuk selanjutnya adalah yaitu saringan arang, ya. Ini dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Kemudian yang kedelapan adalah saringan keramik, yaitu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Kemudian yang kesembilan yaitu saringan cadas atau disebut juga dengan jempeng. Ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umumnya digunakan oleh masyarakat desa Kerobogan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL, terlebih lagi SPC. Selanjutnya adalah teknik pengendapan untuk menjernihkan air, diantaranya yaitu dengan biji kelor, tawas, kaporit, batu gamping, dan arang batok kelapa. Sedangkan batok kelapa itu fungsinya yaitu untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Sedangkan biji kelor yaitu berfungsi untuk ampuh menurunkan atau mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air. Serbuknya sangat bagus itu ya. Yang kedua, tawas, yaitu untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran air dalam jangka waktu selama 12 jam. Sedangkan kaporit fungsinya yaitu untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran dalam air sekitar 12 jam.
Lalu kampur gamping, yaitu fungsinya hampir sama ya, cuma waktunya lebih lama, yaitu sebanyak 24 jam. Dan tambahan lagi, yaitu dapat menaikkan pH air. Dia tidak untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang kedua adalah bahan dan alat penjernihan air dengan bahan alami. Ya, bahan penyaring adalah salah satu material dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada dalam air. Nah, bahan-bahan tersebut diantaranya arang, kerikil ya, kerikil besar dan kecil, pasir, ijuk, jerami. Jika jerami khawatir gatal, maka bisa diganti dengan spons. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah diantaranya gergaji, bor, pisau, martel, ya, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah 3 teknik pembuatan alat penjernih air. Yang pertama adalah memotong, yang kedua melubangi, dan yang ketiga adalah menyambung. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan alat penjernih air. Yang pertama adalah kita tentukan dulu atau putuskan model bentuk dan ukuran alat penjernih air yang akan dibuat. Setelah sebelumnya melakukan pengamatan alur cara kerja penjernih air, baik melalui pelatihan internet atau informasi lainnya. Yang kedua, membuat sketsa atau gambar benda yang akan kita buat, ya. Yang ketiga, menentukan dan menyiapkan alat tangan yang akan digunakan, ya. Yang keempat adalah menentukan langkah membuat alat penjernih air, ya. Yang kelima adalah membuat dan merakit alat penjernih air sesuai rencana. Dan yang keenam adalah menguji, merupakan bagian penting dalam pembuatan alat penjernih air, dan dilanjutkan dengan penyempurnaan. Nah, inilah contoh alat penjernih air yang nanti akan kita praktekkan. Dan di video pembelajaran ini akan dicontoh.